Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Natasha dengan NPM 24032201028. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah penelitian operasional 2 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dan Persaingan Brand Bakery Mako dan Holland dengan pendekatan metode game teori menggunakan software POMKM. Saya kelompok 10 paralel E dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha SMT. Oke, di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil penelitian dan hasil dan bahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakangnya, game teori merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam situasi persaingan. Metode ini membantu perusahaan menentukan strategi yang optimal dengan mempertimbangkan tindakan kompetitor. Persaingan yang ketat dalam industri bakery menuntut perusahaan memiliki strategi pemasaran yang efektif. Penelitian ini membahas persaingan antara Bakery Mako dan Holland Bakery. Strategi yang dianalisis meliputi harga, promosi, kualitas produk, dan pelayanan. Pengolahan data dilakukan menggunakan software POMKM for Windows untuk menyelesaikan matriks permainan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan strategi pemasaran terbaik guna meningkatkan daya saing dan keuntungan perusahaan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh brand Bakery Mako dan Holland dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kedua, bagaimana strategi metode game teori dalam menganalisis persaingan strategi pemasaran antara brand Bakery Mako dan Holland. Yang ketiga, ada strategi pemasaran manakah yang paling optimal bagi brand Bakery Mako dan Holland berdasarkan hasil analisis menggunakan software POMKM. Lalu tujuannya yang pertama untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh brand Bakery Mako dan Holland dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kedua, untuk menganalisis persaingan strategi pemasaran antara brand Bakery Mako dan Holland menggunakan metode game teori. Yang ketiga, untuk menentukan strategi pemasaran yang paling optimal bagi brand Bakery Mako dan Holland berdasarkan hasil analisis menggunakan software POMKM. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman mengenai strategi pemasaran yang digunakan oleh brand Bakery Mako dan Holland dalam menghadapi persaingan bisnis bakery. Yang kedua, menjadi referensi dalam menerapkan metode game teori untuk menganalisis persaingan strategi pemasaran pada suatu perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang optimal melalui penggunaan software POMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keuntungan perusahaan. Lalu ada batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas strategi pemasaran dan persaingan antara brand Bakery Mako dan Holland pada aspek harga, promosi, produk, dan pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada metode game teori dengan bantuan software POMKM for Windows untuk menentukan strategi optimal. Oke. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan data pemasaran pada periode tertentu sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada kondisi dan waktu penelitian tersebut. Lalu ada asumsi-asumsi. Brand Bakery Mako dan Holland dianggap menjadi dua pihak yang saling bersaing secara langsung dalam menentukan strategi pemasaran di pasar bakery. Kedua, setiap strategi pemasaran yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan diasumsikan dapat mempengaruhi keuntungan dan keputusan perusahaan masing-masing. Lalu yang ketiga, data digunakan dalam penelitian ini dianggap valid, akurat, dan tidak mewakili kondisi persaingan pemasaran antara brand Bakery Mako dan Holland sehingga dapat dianalisis menggunakan metode game teori dan software POMKM. Lalu yang bab kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Di sini ada persaingan pasar. Persaingan pasar adalah kondisi ketika berbagai perusahaan bersaing menarik konsumen melalui harga, kualitas, inovasi, pelayanan, dan strategi pemasaran yang lebih baik. Persaingan ini mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi dan kreativitas serta dapat membentuk persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistik sesuai struktur pasarnya. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang digunakan perusahaan untuk menarik konsumen, memenuhi kebutuhan pasar melalui promosi produk atau jasa secara efektif. Strategi ini mencakup penentuan target pasar, analisis kondisi pasar dan pesaing, serta penerapan bauran pemasaran. Ada 4P, Product Price Place Promotion, guna meningkatkan penjualan dan daya saing perusahaan. Lalu ada game teori sendiri. Game teori adalah cabang ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan dalam situasi saling bergantung, terutama dalam persaingan bisnis. Teori ini membantu menganalisis strategi yang optimal dengan mempertimbangkan tindakan pesaing, termasuk konsep Nash equilibrium, yaitu ketika setiap pemilihan telah memilih strategi terbaik dan tidak memperoleh keuntungan tambahan dengan mengubah strateginya secara sepihak. Lalu ada unsur game teori. Unsur game teori meliputi pemain, strategi, pemain dari individu atau kelompok atau perusahaan yang terlibat dalam suatu situasi persaingan, sedangkan strategi merupakan sebagai alternatif tindakan yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari pemain lain. Lalu ada jenis game teori. Jenis game teori dapat dibedakan menjadi permainan kooperatif dan non-kooperatif, serta permainan simultan dan berurutan. Permainan kooperatif melibatkan kerjasama antar pemain untuk mencapai keuntungan bersama, sedangkan permainan non-kooperatif berfokus pada keuntungan masing-masing pemain. Sementara permainan simultan dan berurutan dibedakan berdasarkan waktu pengambilan keputusan para pemain. Pure strategi murni dalam game teori adalah strategi di mana pemain memilih satu tindakan tertentu secara konsisten tanpa unsur acak dalam pengambilan keputusan. Strategi ini dapat menghasilkan Nash equilibrium atau setiap pemain telah memilih strategi terbaik dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan mengubah keputusan secara sepihak.
Lalu ada mix strategi atau strategi campuran adalah strategi dalam game teori yang mengombinasikan beberapa pilihan tindakan dengan probabilitas tertentu sehingga pemain tidak selalu memilih satu strategi yang sama. Strategi ini digunakan ketika tidak terdapat keseimbangan pada strategi murni dan keseimbangan dicapai melalui Nash equilibrium, yaitu kondisi ketika tidak ada pemain yang dapat meningkatkan keuntungannya dengan mengubah probabilitas strateginya secara sepihak. Lalu ada bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan pada tanggal 3 Juni 2026 hingga tanggal 9 Juni 2026 di Surabaya, Jawa Timur. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan data numerik untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Data digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian untuk menghasilkan analisis yang objektif. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah strategi pemasaran dan persaingan antara brand bakery Mako dan Holland. Adapun data yang telah dikumpulkan meliputi strategi promosi, harga produk, kualitas produk, pelayanan, serta respon konsumen terhadap kedua bakery tersebut. Objek penelitian ini adalah strategi pemasaran dan persaingan bisnis pada brand bakery Mako dan Holland yang dianalisis menggunakan game teori dengan bantuan software POM-GM. Lalu ada pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis game teori. Secara umum, pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti ini untuk memperoleh informasi fenomena maupun kondisi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai input pada tahap pengolahan data. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada data jumlah pemain, data strategi pemain, data keuntungan pemain, data kerugian pemain. Lalu di sini terlihat flowchart. Ada mulai studi literatur, studi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, mengidentifikasikan variabel operasional, lalu ada pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, pengolahan data, software, valid, hasil dan bahasan, kesimpulan dan saran, selesai. Selanjutnya yaitu ada bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini, yang pertama yaitu ada data mentah. Mako Cake dan Holland Bakery ini merupakan dua merek bakery yang bersaing dalam menawarkan produk roti, kue, dan pastry kepada konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran yang meliputi promosi, harga produk, kualitas produk, pelayanan, dan lokasi terhadap preferensi konsumen. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap strategi pemasaran yang diterapkan oleh kedua merek tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita sudah mengumpulkan data. Yang pertama ada promo Mako, kedua promo Holland, ketiga ada harga Mako, keempat ada harga Holland, yang kelima ada kualitas produk Mako, yang keenam ada kualitas produk Holland, yang ketujuh ada pelayanan Mako, yang kedelapan ada pelayanan Holland, yang kesembilan ada lokasi strategi Mako, dan kesepuluh ada lokasi strategi Holland. Selanjutnya bisa dilihat yaitu ada input data yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu ada rekap data hasil kuesioner yang kita peroleh melalui GFORM. Nah, selanjutnya yaitu ada uji validitas. Nah, kita menggunakan software SPSS dan bisa dilihat pada parameternya yaitu kita boleh parameter R hitung R tabel sama dengan item tersebut valid, R hitung R tabel sama dengan item tersebut tidak valid. Nah, R tabel DF-nya sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 100 dikurangi 2 sama dengan 98 yang diperoleh R tabelnya menjadi 0,1964. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 sama dengan item tersebut valid, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 sama dengan item tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya yaitu pada uji validitas ini, pada yang pertama, promo Mako, yaitu variabel promo Mako memiliki nilai percent correlation sebesar 0,531 dengan signifikasi 0,00, karena R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,53, lebih dari 0,1964, dan signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel promo Mako dinyatakan valid. Yang kedua yaitu ada promo Holland. Variabel promo Holland memperoleh nilai percent correlation sebesar 0,351 dan signifikansi 0,00, nilai R hitung lebih dari R tabel sama dengan 0,3551, lebih dari 0,1964, sehingga variabel ini valid. Nah, selanjutnya itu ada harga Mako. Variabel harga Mako ini memiliki nilai percent correlation sebesar 0,320 dengan signifikansi 0,01, karena R itu lebih dari R tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel harga Mako valid. Selanjutnya yaitu ada harga Holland. Variabel harga Holland memperoleh nilai percent correlation sebesar
454 dan signifikansi 0,000, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel harga Holland valid. Selanjutnya yaitu ada kualitas produk Mako. Variabel kualitas produk Mako memiliki nilai percent correlation sebesar 0,318 dengan signification 0,001. Nilai tersebut memenuhi kriteria validitas sehingga dinyatakan valid. Nah, selanjutnya yaitu ada kualitas produk Holland. Variabel kualitas produk Holland memperoleh nilai percent correlation sebesar 0,86 dan signification 0,000. Oleh karena itu variabel ini valid. Nah, selanjutnya yaitu ada pelayanan Mako. Variabel pelayanan Mako memiliki nilai percent correlation sebesar 0,259 dengan signification 0,009 karena memenuhi kriteria validitas. Variabel ini dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu ada pelayanan Holland. Variabel pelayanan Holland memperoleh nilai percent correlation sebesar 0,459 dan signification 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ini valid. Selanjutnya yaitu adalah lokasi strategis Mako. Variabel lokasi strategis Mako memiliki nilai percent correlation sebesar 0,198 dengan signification 0,094 karena L hitung kurang dari akar sama dengan 0,198 kurang dari 0,194 dan signification lebih dari 0,05, maka variabel ini valid. Yang terakhir yaitu ada lokasi strategis Holland. Yang variabel lokasi strategis Holland memperoleh nilai percent correlation sebesar 0,377 dan nilai signifikansinya 0,00 karena memenuhi kriteria validitas. Variabel ini valid. Nah, selanjutnya yaitu ada uji validitas pada reliability statistiknya. Bisa dilihat pada gambar di PPT. Nah, parameternya yaitu hasil analisis menggunakan teknik perempuan alfa menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 0,291 dengan jumlah item sebanyak 10 pertanyaan. Nilai korban alfa yang diperoleh lebih kecil dari 0,6 yaitu 0,291 kurang dari 0,6. Sehingga instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable atau belum memiliki tingkat konsistensi yang baik. Oleh karena itu, diperoleh perbaikan pada item-item pertanyaan agar instrumen dapat menghasilkan data yang lebih konsisten dan dapat dipercaya. Nah, bisa dilihat yaitu pada matrix payoff-nya, yaitu pada Mako ada promo produk diperoleh 5 dan Holland 4 pada harga produk pada Mako 4 dan Hollandnya 4, kualitas produk pada Mako 5, Holland 4, pelayanan produk Mako 5, Holland 4, lokasi penjualan pada Mako 4 dan Hollandnya 5. Ini yaitu pada tabel matrix payoff yang pertama, dan selanjutnya yaitu pada gambar tabel payoff matrix untuk K2 yaitu bisa dilihat pada PPT. Oke, selanjutnya yaitu pada matrix payoff-nya berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai minimax kolom sebesar 11 dan nilai maksimin baris sebesar 3 karena belum terdapat titik pelana atau saddle point, maka dilakukan eliminasi terhadap strategi yang memiliki nilai minimum terakhir yaitu pada promo produk, harga produk, dan kualitas produk. Selanjutnya, perhitungan dilanjutkan menggunakan strategi yang tersisa yaitu pelayanan produk dan lokasi penjualan. Bisa dilihat pada perhitungannya Z dikurangi 1, dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 4, dikurangi 5, 10. Nah, selanjutnya yaitu ada 11Y1 ditambah 3Y2 ditambah 3Y3 ditambah 3Y4 ditambah 1Y5 ditambah Y6 1, 2Y1 ditambah 10Y2 ditambah 1Y3 ditambah 3Y4 ditambah 1Y5 ditambah Y7 sama dengan 1, 3Y1 ditambah 3Y2 ditambah 11Y3 ditambah 3Y4 ditambah 1Y5 ditambah Y8 sama dengan 1, 3Y1 ditambah 3Y2 ditambah 3Y3 ditambah 11Y4 ditambah 3Y5 ditambah Y9 sama dengan 1, 3Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 ditambah 3Y4 ditambah 11Y5 ditambah 10 sama dengan 1. Dan bisa dilihat pada tabel simplex iterasi 0 dan tabel simplex iterasi 2. Pada tabel simplex iterasi 2 dan paling buat data optimalnya kita sampai ke tabel simplex iterasi 3. Matrix payoff bisa dilihat pada penjelasannya. Oleh karena itu dapat ditentukan nilai value opt-in dari Mako dan Holland Bakery sebagai berikut. Nah, pada Mako Y1 sama dengan 0,17 sama dengan 17%, Y2 sama dengan 0,21 per 1000 sama dengan 21%, Y3 0,02 per 1000 sama dengan 0,02 sama dengan 2%, yang Y4 0,14 per 1,00 sama dengan 14%, dan Y5 0,29 per 1,00 sama dengan 29%. Bisa dilihat EVA-nya didapat 4,15. Nah, pada Holland yaitu Y1-nya 0,19 per 1,00 sama dengan 19%, Y2 0,03 per 1,00 sama dengan 3%, Y3 0,19 per 1,00 sama dengan 19%, Y4 0,14 per 1,00 sama dengan 14%, Y5 sama dengan 0,18 per 1,00 sama dengan 18%.
bisa didapat EVB-nya yaitu 14,15. Nah, berdasarkan hasil perhitungan metode simplex diperoleh nilai expectation value sebesar 4,15. Strategi optimal bagi Mako adalah promo produk 17%, harga produk 51%, kualitas produk 20%, pelayanan produk 14%, dan lokasi penjualan 29%. Hasil ini menunjukkan bahwa lokasi penjualan menjadi faktor yang paling dominan pada Mako. Sementara itu, strategi optimal bagi Holland adalah promo produk 19%, harga produk 10%, kualitas produk 19%, pelayanan produk 14%, dan lokasi penjualan 18%. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa promo produk dan kualitas produk menunjukkan faktor yang paling berpengaruh bagi Holland. Oleh karena itu, maka memfokuskan strategi pada lokasi yang strategis dan perlu memperkuat promosi dan menjaga kualitas produknya untuk meningkatkan daya saing di pasar. Nah, selanjutnya yaitu ada input data. Nah, input data ini diperoleh pada software POMQM. Bisa dilihat pada gambar di PPT, data pada gambar merupakan matriks payoff yang membuat 5 strategi, yaitu promo produk, kualitas produk, pelayanan produk, dan lokasi penjualan. Nilai payoff tersebut diolah menggunakan software POMQM untuk menganalisis model teori permainan. Hasil pengolahan menghasilkan nilai value of games, maximin, dan minimal sebagai dasar pendataan strategi optimal. Selain itu, diperoleh presentase probabilitas penggunaan masing-masing strategi. Hasil analisis masing-masing menentukan strategi yang memberikan keuntungan paling baik bagi brand salep yang ditelitinya. Nah, selanjutnya yaitu ada output game theory result. Berdasarkan output game theory result diperoleh nilai value of game sebesar 4,15. Nilai tersebut menunjukkan nilai harapan atau expected value yang dapat diperoleh pemain ketika menggunakan strategi optimal dalam permainan. Hasil juga menampilkan probabilitas menggunakan setiap strategi pada row mix dan column mix yang menunjukkan strategi campuran terbaik bagi masing-masing pemain. Strategi lokasi penjualan memiliki probabilitas terbesar pada row mix yaitu sebesar 0,29, sedangkan strategi harga produk memiliki sebesar memiliki yaitu sebesar 0,2%, sedangkan strategi harga produk memiliki probabilitas terbesar pada kolom mix yaitu sebesar 0,30. Dengan demikian, kedua pemain dapat memaksimalkan hasil permainan dengan menggunakan kombinasi strategi sesuai promosi probabilitas yang dihasilkan oleh software POMQM. Nah, selanjutnya yaitu ada output maximin dan minimax. Berdasarkan output maximin atau minimax beroleh nilai maximin sebesar 3 dan nilai minimax sebesar 10. Nilai maximin diperoleh dari nilai maksimum pada kolom row minimum, sedangkan nilai minimum diperoleh dari nilai minimum pada baris kolom maksimum. Karena nilai maksimin dan minimax tidak sama, maka permain tidak memiliki titik lain atas depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat strategi yang optimal bagi kedua pemain. Oleh karena itu, penyelesaian permainan dilakukan dengan menggunakan strategi campuran atau mixed strategi untuk memperoleh hasil optimal. Nah, selanjutnya yaitu ada output result probability. Berdasarkan output result probability ini diperoleh probabilitas strategi campuran yang digunakan oleh masing-masing pemain. Pada round strategi promo produk memiliki probabilitas 17%, harga produk 21%, kualitas produk 20%, pelayanan produk 14%, dan lokasi penjualan 29%. Sementara itu pada kolom strategi promo produk memiliki probabilitas 19%, harga produk 30%, kualitas produk 19%, pelayanan produk 14%, dan lokasi penjualan 18%. Probabilitas tersebut menunjukkan tingkat penggunaan masing-masing strategi dalam mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, strategi lokasi penjualan menjadi strategi yang paling dominan pada row, sedangkan strategi harga produk menjadi strategi yang paling dominan pada kolom. Nah, selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Nah, pada Mako Cake dan Bakery dan Holland Bakery merupakan dua perusahaan bakery yang bersaing melalui strategi promo produk, harga produk, kualitas produk, pelayanan produk, dan lokasi penjualan. Analisis menggunakan metode game teori dengan bantuan software QM menghasilkan value of game sebesar 4,15, maksimin sebesar 3, dan minimal sebesar 10. Karena nilai maksimin dan minimal tidak sama, maka penyelesaian dilakukan menggunakan strategi campuran bisnis strategi. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi optimal maka terdiri dari promo produk 17%, harga produk 21%, kualitas produk 20%, pelayanan produk 14%, dan lokasi penjualan 29%. Sementara itu, strategi optimal Holland terdiri dari promo produk 19%, harga produk 30%, kualitas produk 19%, pelayanan produk 14%, dan lokasi penjualan 18%. Strategi yang paling dominan adalah lokasi penjualan pada Mako dan harga pada Holland, sehingga kedua perusahaan perlu memfokuskan strategi tersebut untuk meningkatkan daya saing dan menarik konsumen. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama yaitu ada saran untuk Mako Cake. Nah, pada Mako Cake ini disarankan untuk memprioritaskan strategi lokasi penjualan karena memiliki probabilitas terbesar yaitu 29%. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertahankan harga produk dan kualitas produk agar dapat meningkatkan kepuasan pelayanan serta memperkuat daya saing di pasar. Yang kedua yaitu ada saran buat Holland Bakery. Disarankan untuk memaksimalkan strategi harga produk yang memiliki probabilitas besar yaitu 30%. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan promo produk untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan sehingga mampu memperkuat daya saing perusahaan. Nah,
Misalnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama yaitu ada kesimpulan bahwa Cookit dan Helen Bakery ini menerapkan strategi pemesanan berupa promo produk, harga produk, kualitas produk, pelayanan produk, dan lokasi penjualan untuk meningkatkan daya saing efektivitas strategi tersebut dianalisis menggunakan metode game teori. Yang kedua yaitu ada analisis menunjukkan nilai value of game sebesar 4,15, maksimal sebesar 3, dan minimum sebesar 10 karena tidak terdapat titik lain atau saddle point pada penyelesaian dilakukan penggunaan strategi atau bisnis strategi. Selanjutnya yaitu ada strategi optimal bagi Cookit dan adalah lokasi penjualan 29%, diikuti harga produk 21%, kualitas produk 50%, promo produk 17%, dan pelayanan produk 14%. Nah, sementara strategi optimal bagi Holland Bakery yaitu harga produk 30%, promo produk 19%, kualitas produk 19%, lokasi penjualan 18%, dan yang terakhir ada pelayanan produk yaitu 14%. Nah, selanjutnya itu ada saran. Yang pertama itu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih representatif. Yang kedua ada penelitian berikutnya dapat mendapatkan variabel seperti promosi digital, citra merek, inovasi produk, atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu ada metode game teori dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti AHP atau TOPSIS untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang tugas besar game teori ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.